Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Distila Rasati. Saudara Angkatan Laut Iran merilis rekaman pada hari Senin waktu setempat di mana rudal dan juga drone milik mereka ditargetkan ke pangkalan militer termasuk kapal milik Amerika Serikat. Rekaman menunjukkan serangan dilakukan Angkatan Darat Iran dengan menggunakan drone serang dan rudal jelajah yang dilancarkan ke sistem komunikasi, depot penyimpanan bahan bakar, baterai pertahanan udara Patriot, menara kontrol, dan persediaan amunisi milik Amerika Serikat di Kuwait. Serangan dilakukan menyusul adanya agresi berulang-ulang yang dilakukan Amerika ke Iran. Secara terpisah, Angkatan Laut Iran juga melancarkan serangan ke arah kapal Angkatan Laut Amerika Serikat. IRGC mengklaim telah menargetkan pangkalan Amerika Serikat di Bahrain dan juga Kuwait. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengatakan pada hari Senin waktu setempat telah melakukan serangan lain terhadap target Iran. Ini menandai malam ketiga berturut-turut serangan seiring meningkatnya ketegangan di sekitar Selat Hormuz. CENTCOM mengatakan operasi ini menargetkan sistem pertahanan pantai Iran, lokasi rudal dan juga drone, serta kemampuan maritim selama apa yang digambarkan sebagai misi 5 jam. CENTCOM mengklaim telah menurunkan lebih dari 50.000 anggota militer yang tersebar di seluruh Timur Tengah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersikeras agar Iran membuat kesepakatan dan menyarankan sekutu-sekutunya diteluk untuk mengganti biaya kepada Amerika Serikat untuk perlindungan di Selat Hormuz. Sebelumnya, Trump menyarankan Amerika menjadi penjaga Selat Hormuz dan dapat mengenakan biaya 20% pada semua kargo yang dikirim. Adapun penggantian biaya itu ditujukan ke Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, bahkan juga Kuwait. Reimbursed because we're protecting a very rich portion of the world. We're spending money. And so what we've done is we are going to be reimbursed for protection. We're protecting by the countries that we're helping. For instance, you look at the 5 countries. You have Saudi Arabia, you have UAE, you have Qatar, or Qatar as I always say, you have Qatar, Bahrain, and by the way, you have others. You have Kuwait and you have others, and they will do very well. But we think it's appropriate that we don't need them. You know, we have more oil than any other country in the world. When you add Venezuela, which has been amazing, which has tremendous amounts of oil that we control, when you add Venezuela and everything else, we have more than 50% of the world's supply. We don't need it, but we need it from the standpoint of protecting allies, etc., etc. Presiden Donald Trump mengklaim pemerintahan Iran sudah benar-benar gila. Ia mengancam akan terus melakukan serangan kepada Iran sampai Iran setuju dengan kesepakatan yang ditawarkan Amerika Serikat. Trump juga menegaskan bahwa blokade Selat Hormuz kembali diberlakukan untuk menghentikan jalur bisnis Iran. Trump bersikeras bahwa kesepakatan dengan Iran masih mungkin terjadi di tengah intensitas serangan yang kembali memanas selama 2 pekan terakhir. Konflik Amerika Serikat dan Iran semakin memanas. Kini Presiden AS Donald Trump sesumbar negaranya akan bertindak sebagai penjaga Selat Hormuz dan mematok tarif 20% bagi kapal-kapal komersial yang melintas. Trump menilai pembayaran itu wajar sebagai biaya perlindungan AS di wilayah tersebut. All of their capability for anything having to do with the Strait, with the Hormuz Strait, and I think in the end we will end up just controlling the whole thing. Merespon pernyataan Trump, militer Iran menegaskan tidak akan mengizinkan campur tangan AS dalam pengelolaan Selat Hormuz. Iran memastikan pegang kendali penuh Selat Hormuz. به هیچ عنوان به آمریکا اجازه دخالت در مدیریت تنگه هرمز را نمیدهیم و نخواهیم داد. توسط ارتش متجاوز و راهزن آمریکا خارج از مسیر تعیین شده ایران و بدون مجوز نیروهای مسلح با شدت برخورد می‌نماید.
Selain rencana mematok tarif di Selat Hormuz, Trump juga bilang akan kembali memblokade pelayaran Iran. Trump bersikeras terus menyerang Iran, sementara Iran melancarkan serangan balasan ke pangkalan militer AS di 5 negara Teluk. Peneliti Asia Middle East Center Pizarro Ghazali menyatakan Iran siap melanjutkan perang dengan AS. Ingat Mas, kita jangan lupa, ini kan negosiasi gencatan senjata itu udah berlangsung beberapa pekan. Artinya Iran itu ada waktu untuk recovery, untuk reloading dia, kemampuan militer dia, seperti itu. Artinya menurut saya Iran dalam kapasitas yang siap. Tampilnya orang-orang IRGC ketika pemakaman Khomeini, ini kan pesan bagi Iran bahwa sekarang faksi yang memimpinlah faksi tempur, bukan sekedar faksi diplomat gitu. Diplomat itu pasti Abbas Araghchi, Pezeshkian, Galibaf, itu tidak boleh keluar dari red line dari IRGC untuk kemudian tidak mempermalukan Iran ketika negosiasi, dan kalau memang itu tidak terjadi jalan buntu, perang itu siap dilakukan lagi oleh mereka. Lonjakan ketegangan di Selat Hormuz langsung berdampak pada pasar energi global dan meningkatkan kekhawatiran akan gangguan pasokan minyak dunia. Renovit Go, kolaborasi 13 mineral, 12 vitamin, dan 4 zat aktif. Jaga kesehatan mata, daya ingat, dan stamina. Renovit Go, jaga kesehatan usia senja. Produksi Konimax. Dari hobi traveling sampai sepeda gunung, jadi makin nikmat bareng Indomie goreng. Bikin hidup senikmat Indomie goreng. Double agent, double action. Ribet amat. Batuk nggak berhenti. Ada bodrek batuk double action. Batuk kering, berdahak. Bodrek batuk, double action. Beda batuknya, satu solusinya. Dengan double action formula, redakan batuk kering, batuk berdahak, nggak ribet, terus menangkan harimu. Menanti waktu rehat di siang hari dengan sejumlah informasi. KPK membenarkan pihaknya melakukan operasi tangkap tangan. KPK juga menyita sejumlah uang dalam mata uang rupiah. Mengikuti sumber berita yang selalu menginspirasi. Kreativitas tanpa batas ini ditunjukkan oleh sekelompok pengrajin ibu-ibu yang ada di Kota Makassar. Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV. Didukung oleh pembangunan berkelanjutan adalah tanggung jawab kita bersama. Ketahui realitas sosial, ekonomi, dan lingkungan. Serap inspirasi dari upaya di mana kita punya hak dan kewajiban yang sama untuk menjaga lingkungan tetap lestari. Inovasi karbonnya ini lebih efisien 35 kali lebih cepat. 35 kali lebih cepat. Serta solusi berkelanjutan oleh individu, komunitas, maupun institusi. Ikuti Sustainasia setiap Sabtu pukul 9 pagi di Kompas TV. Untuk sehat, perlu 2 liter air per hari. 321 Aku Viva. Kemurnian optimal dari 7 tahap nano purifikasi. Minum 3 botol, langsung dapat 2 liter air. Bikin 1 harian, sejuk banget. Untuk tubuh lebih sehat, Aku Viva dari Wings Food. Cari yang hijau. Ini dia, Indomie goreng cabai hijau. Indomie goreng cabai hijau dengan cabai hijau asli. Lebih pedas, lebih gurih, ada yang baru, porsi jumbo, bikin semua jadi heboh. Pedas gurihnya makin bernyali, bikin pengen lagi dan lagi. Indomie goreng cabai hijau, hijaunya dicari-cari, pedas gurihnya makin bernyali. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali ancam akan kuasai Selat Hormuz, bahkan berencana mematok tarif bagi kapal-kapal dagang. Sedangkan Iran menegaskan tak terima campur tangan Amerika Serikat di Hormuz. Lalu bagaimana ke depannya? Simak ulasan Profesor Muradi, Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan dari Universitas Pajajaran berikut ini. Dengan situasi saat ini, apakah Iran Amerika Serikat berpotensi perang besar-besaran nih, Prof? Saya ada 3 catatan ya. Yang pertama, ternyata pergeseran negosiasi berubah dari dari negosiasi diplomasi ya, menjadi negosiasi membangun daya tawar. Nah, salah satunya adalah yang mereka lakukan ini, misalnya menyerang, balik menyerang dan seterusnya. Itu menurut saya itu bagian dari negosiasi meningkatkan daya tawar mereka. Itu poin pertama. Yang kedua, ini penekanan bahwa Selat Hormuz jauh lebih strategis dibanding nuklir. Buat saya itu ada salah satu yang saya kira penting untuk digarisbawahi. Karena apa? Karena ternyata pergeseran dari reaktor nuklir ke Selat Hormuz ini
mengarah pada dua hal. Yang pertama bicara soal asas ekonomi, yang kedua adalah penguasaan geopolitik. Nah, yang ketiga, catatan ketiga saya adalah saya masih menunggu sebenarnya apakah serangan terkait bandara Sanaa yang di Yaman itu dilakukan oleh Arab Saudi atas permintaan US atau tidak. Kalau itu terjadi, saya kira peperangannya akan berada dalam posisi geopolitik yang lebih luas. Katakanlah misalnya mengatakan begini, dalam posisi tertentu kekhawatiran negara-negara Timur Tengah itu akan menjadi realisasi yang menakutkan kalau itu kemudian ternyata misalnya betul bahwa Arab Saudi berinisiatif atau bahkan diminta untuk melakukan serangan ke Sanaa atas permintaan atau atas inisiatif atau izin tanda kutip ya dari US begitu, Mas Ibrahim. Nah, itu tadi kalau ketika disinggung soal Saudi, karena sebelumnya ada protes juga dari Arab dan juga Qatar terhadap serangan dari kapal Iran di Selat Hormuz. Apakah dengan kondisi ini bagaimana menakar kekuatan masing-masing, termasuk ada proksi dari Iran juga, Houthi, Hezbollah juga? Ya, ada 3 faktor yang saya kira menentukan ya. Faktor pertama itu ada faktor internal masing-masing negara. Jadi katakanlah Trump masih dikejar-kejar soal tadi pemilu salah, kemudian di Iran sendiri juga tidak dalam posisi yang yang terkoordinasi dengan baik. Pertarungan keras antara fraksi konservatif dengan yang reformis katakanlah atau yang diplomatis itu masih juga menjadi isu utama. Nah, yang kedua adalah bicara soal desakan negara Timur Tengah yang kemudian menginginkan penghentian peperangan. Karena buat mereka ini sudah makin lama akan makin rugi dan makin membuat mereka sengsara. Karena sebagian besar adalah eksportir dan produsen minyak. Nah, yang ketiga ini bicara soal saya nyebutnya sebagai bagian dari mendorong proses keberadaan dari masing-masing itu untuk bisa diterima oleh international community. Hari ini mereka sedang mempertaruhkan reputasi mereka di dunia internasional dengan untuk kepentingan negara dalam negeri masing-masing. Kalau ada rencana Trump itu yang mempatok tarif 20% bagi kapal yang melintas, akan seperti apa imbasnya? Apakah memperkeruh konflik di Timur Tengah atau ini justru bisa meredakan menurut Anda, Prof? Ya, itu tadi yang catatan saya pertama soal negosiasi tadi. Tadi kan misalnya katakanlah Iran membentuk Persian Gulf Authority yang akan membuat jalan tol dan juga izin dan juga permit masuk ya. Yang saya kira itu juga pasti bicara soal presentasi. Yang kedua soal Trump ingin mematok 20% tadi. Dua ini kan sebenarnya sama-sama buat kita sebagai importir minyak gitu atau sebagai pemakai itu menyakitkan. Makanya saya bilang dua-duanya sedang membangun reputasi untuk dalam negeri sendiri. Jadi kadang-kadang kita akan mengatakan bahwa negara-negara yang di luar mereka itu akan ketar-ketir. Kenapa? Karena kalau ini sudah makin lama, maka kemudian situasi energi dunia ini akan menjadi problem baru, walaupun beberapa negara termasuk Indonesia kan mulai turun ya harganya. Tapi itu pun buat saya secara prinsipil tetap menjadi bayang-bayang mengkhawatirkan, terutama misalnya menyangkut soal kalau kemudian keduanya tidak dalam posisi yang sama atau tidak dalam posisi build untuk mematok apa yang menjadi bagian penting dari perjanjian mereka gitu. Prof, kalau secara ini dari geopolitiknya atau tinjauan perspektif hukum internasionalnya, Prof, dengan tindakan Amerika Serikat yang berencana mematok tarif di Selat Hormuz, apakah legal atau seperti apa pandangan hukum internasionalnya? Kalau secara geopolitik ya nggak boleh, itu kan bukan wilayah mereka. Kemudian yang kedua juga secara prinsipil juga kita masih memperdebatkan soal Persian Gulf Authority yang memang dibentuk oleh Iran. Artinya memang keduanya dalam posisi yang sebenarnya itu ada PT dalam arti begini, dia tidak dalam posisi kemudian betul-betul berada dalam posisi yang legal secara full ya. Tapi ada misalnya perdebatan soal Iran punya kewenangan karena itu wilayah mereka. Tapi kemudian misalnya US merasa bahwa karena kemudian dia menjadi bagian penting dalam MOU Islamabad, maka itu adalah bagian penting untuk mereka mendapatkan fee. Nah, ini yang saya kira secara prinsipil kalau dalam tidak akan menjadi celah bagi sekutu AS untuk mereka protes terhadap apa yang rencana dari Donald Trump ini. Ya, itu yang terjadi. Saya kira sekutu US kan udah hampir nggak ada, Mas. Sebutin satu negara aja yang saya kira kecuali Jerman ya. Jerman itu kan lebih pada soal historis ya. Yang lainnya kan kemudian balik badan. Artinya memang secara prinsipil ini lebih sebagai negosiasi
dibanding kemudian sebagai realisasi. Oh, oke. Katakanlah misalnya ini membangun daya tawar ke Iran supaya mereka menjadi dalam posisi yang ada di atas. Yang saya kira dalam posisi tertentu itu dimaklumi dalam konteks misalnya diplomasi peperangan ya. Artinya katakanlah misalnya perdebatan faksi konservatif dengan faksi yang diplomatis tadi yang reformis itu dalam posisi merasa bahwa mereka harus membangun daya tawar. Nah, saya kira pembentukan Persian Gulf Authority bagi Iran itu adalah bagian penting untuk bisa membangun daya tawar mereka. Saya kira ada titik tertentu keduanya akan kemudian reda dalam posisi misalnya mereka sama-sama diuntungkan dalam konteks yang lain begitu. Sementara itu, Saudara, Trump kenakan pajak bagi kapal komersil yang akan melintas di Selat Hormuz sebesar 20%. Tak hanya itu, Saudara, Trump juga meminta uang pengganti pengamanan di Selat Hormuz kepada negara-negara Teluk. Sementara Iran meminta Amerika untuk tidak ikut campur tangan dalam pengelolaan Selat Hormuz. Lalu, taktik apa yang tengah diambil Amerika Serikat dan disiapkan Iran untuk pertaruhan yang kembali memanas selama 2 pekan terakhir? Simak analisis pengamat Timur Tengah, Brin Nostalgiawan Wahyudi untuk Anda. Mas Wawan, pajak 20% katanya bagi kapal komersil di Selat Hormuz. Ini ada angka yang sangat besar sebenarnya. Lalu seberapa drastis lonjakan harga minyak dunia yang akan kita rasakan dalam waktu dekat kira-kira? Yang jelas tidak akan kembali ke harga normal kalau seperti itu. Jadi seperti ini, Mas. Jadi ada sesuatu yang menarik ya kalau kita lihat ya. Jadi dulu semua dipertaruhkan hanya untuk membicarakan nuklir Iran ya. Saya kira di sini kita bisa melihat bahwa sebetulnya Amerika sendiri mengetahui bahwa arah untuk menciptakan senjata nuklir berbasis nuklir di Iran itu memang masih jauh dari kemampuan dia, apalagi kemarin setelah serangan 12 hari juga menurun. Jadi itu tidak lagi memberikan keuntungan yang menarik sebetulnya. Kekhawatiran Amerika terhadap nuklir Iran itu sebetulnya tidak sekhawatir bagaimana bagaimana Israel ya dengan politik luar negeri yang invasifnya itu merasa terancam dengan keberadaan itu. Jadi dengan adanya Hormuz ini menjadi sesuatu pergeseran pembicaraan yang menarik. Saya kira Iran sangat mengetahui itu dari awal. Selain dia bisa mengontrol politik luar negerinya, jadi selain ada perang, dia mengontrol politik di Timur Tengah melalui Selat Hormuz. Yang kedua itu merupakan sumber keuntungan yang sangat luar biasa. Dan ini juga dilirik ternyata sama Amerika Serikat. Jadi memang sejak awal ketika perang awal-awal itu terjadi, kita bisa melihat bahwa Amerika juga menginginkan bahwa jika negara-negara Timur Tengah menginginkan perang ini diperpanjang, maka sediakan uang untuk Amerika sebagai uang pengamanan. Jadi ini pengulangan sebetulnya. Dia ingin menyatakan bahwa ini ada potensi ketika negara-negara Timur Tengah yang bentuknya pasif itu, dia membutuhkan perlindungan dan juga membutuhkan kontrol. Jadi ketergantungan mereka terhadap akses minyak dengan perdagangan berbasis energi itu. Sehingga ketika dipegang oleh Amerika, maka kan seperti itu. Nah, kalau bicara Selat Hormuz, secara hukum laut internasional, Mas Wawan, UNCLOS ini, apakah Amerika Serikat punya dasar yang sah sebenarnya untuk memungut pajak di wilayah perairan tersebut? Atau ini murni tindakan sepihak yang ilegal? Karena kita tahu juga negara-negara sekutu Amerika Serikat banyak juga yang ada di Timur Tengah. Sebetulnya kalau kita lihat ya, seperti Indonesia ada ALKIS ya, sebetulnya itu free. Harusnya free, dalam hukum UNCLOS free. Kalaupun ada misalnya sistem pengamanan, misalnya untuk menertibkan jalur-jalur ini secara administratif, itu cost-nya harusnya di bawah 20%. Kalau 20% itu sangat mencekik gitu, juga tidak rasional. Saya kira jika penerapan tarif yang akan dilakukan Iran juga tidak sebesar itu saya kira. Jadi ini lebih pada pengamanan dan juga pengaturan lalu lintas laut yang melalui Selat Hormuz. Dan ini yang sebetulnya yang menjadi satu hal yang tidak rasional, yang saya kira akan bukan hanya Iran, negara-negara secara internasional ketika mendengarkan bahwa dia akan menerapkan tarif 20% dari misalnya total kapital minyak yang diangkut, maka dia semua akan berteriak gitu. Saya kira itu juga akan menaikkan sekitar 20% harga energi dunia di luar perang karena itu benar-benar terjadi dan itu dikuasai oleh Amerika. Ini yang sebetulnya yang kita lihat ya dari banyak hal seolah-olah Amerika itu menjadi pahlawan untuk penyelamat bahwa Hormuz akan menjadi free. Saya kira tidak seperti itu. Kita bisa melihat bahwa potensi ekonomi itu sepertinya tidak bisa dielakkan. Ya, tadi Anda sudah menyinggung Mas Wawan bahwa Donald Trump kan menuntut uang ganti pengamanan kepada negara-negara yang ada di Teluk. Nah, kira-kira ini apakah tanda berakhirnya era sekutu strategis dan
berganti menjadi hubungan nasabah dan penyedia jasa keamanan itu bagaimana? Jadi seperti ini, kita tidak menafikan ya bahwa Amerika sekarang mengalami defisit anggaran ya. Dalam arti kita pengeluaran mereka di bidang keamanan ketika terlibat dalam perang ini menjadi tidak rasional bagi APBN mereka. Dalam arti ketimpangan ini benar-benar terjadi. Bukan hanya itu, Amerika juga memiliki kepentingan untuk memulihkan persediaan misalnya rudal balistik yang kemarin serangan beberapa waktu ini ya, yang sebelumnya mencapai 100 serangan, sekarang 140 itu sudah menguras sebetulnya. Juga sistem pertahanan udara ya, yang lain sudah menguras sistem rudal-rudal Amerika itu sudah lebih dari 50% pada belakangan ini, dan itu membutuhkan selain waktu juga dana yang sangat besar, karena kita mengetahui berbeda dengan sistem balistik Iran yang masih memanfaatkan rudal-rudal yang lama, sedangkan yang AS itu sangat berbiaya tinggi, sangat tinggi, dan ini yang ketimpangan ini yang terjadi secara rasional. Saya kira ketika Amerika ke sana dan dia menyadari bahwa ketika mereka datang ke Hormuz ingin menjadi pahlawan untuk menyelamatkan Hormuz, sebetulnya itu bukan kepentingan langsung Amerika Serikat. Ya. Itu karena itu yang menyebabkan mereka rasional lah mereka untuk mendapatkan tarif itu, karena sebetulnya dilindungi sekutu mereka seperti itu, yang kaya-kaya akan minyak kan, itu yang menjadikan keirian. Indis ekonomi terus gerak kejar rezeki, tak kenal lelah, tak mudah menyerah. Duh, telat. Nyeri otot lagi. Nyeri otot? Minum Neoremasil. Andalanku redakan nyeri. Andalanku juga Neoremasil. Ahlinya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegali. Duh, nyeri keram mesti semutan. Nyeri dan 3K. Neoremasil Neuro. Neoremasil. Pelopor perda nyeri sejak 1972. Kemasan baru, isi dan khasiat tetap sama. Neoremasil terus bergerak saat menyerah bukan pilihan. Jujur nih ya, aku nemu body wash wangi peach yang bisa kasih extra love gitu pas